warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya Widanti Putri, di mana di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Baiklah, nantinya pada saat penyuluhan ini saya akan menjelaskan apa saja pertumbuhan dan perkembangan bayi balita sesuai dengan umurnya. Dan saya juga akan memberikan materi-materi tersebut dan nantinya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi jalannya penyuluhan ini. Baiklah, dari penyuluhan ini yang pertama itu penyuluhan ini diberikan untuk orang tua dan balita supaya diharapkan dapat mengetahui apa saja pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balitanya. Selanjutnya adapun tujuan khususnya yang pertama itu untuk memberitahu mengenai pengertian tumbuh kembang pada bayi dan balita. Selanjutnya itu prinsip tumbuh kembang bayi dan balita, ciri-ciri tumbuh kembang bayi dan balita, apa itu pemantauan tumbuh atau pertumbuhan, apa itu pemantauan kembang atau perkembangan, dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Nah, baiklah. Selanjutnya di sini kita akan melakukan kontrak waktu, di mana kontrak waktu ini acara ini akan berjalan selama 20 menit. 5 menit di awal itu untuk pembukaan, 15 menit untuk materi, dan 5 menit terakhir itu untuk penutupan. Baiklah, kita masuk kepada materi, yaitu materi penyuluhan hari ini tentang pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Nah, apa itu tumbuh kembang bayi dan balita? Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuh anak, yaitu bertambah besar, berat, dan tinggi, serta organ-organ tubuh bertambah besar dan berat. Kembang adalah bertambahnya kemampuan anak melalui proses pematangan organ tubuh. Selanjutnya, proses tumbuh kembang berlangsung secara bersamaan dengan bersinambungan, mencakup aspek motorik, bahasa dan kognitif, sosialisasi, dan kemandirian. Tumbuh kembang optimal adalah tercapainya proses tumbuh kembang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, selanjutnya itu pemantauan tumbuh kembang ini berarti tumbuh kembang bayi dan balita adalah pemantauan dari setiap fase tahapan-tahapan perkembangan seorang bayi, dari tidak bisa melakukan apa-apa hingga bisa melakukan berjalan, berbicara, menggenggam, bermain, dan lain-lainnya. Nah, ini terjadi pada bayi dan balita, bertambah tinggi, bertambah berat, dan bertambah pintarnya bayi dan balita. Selanjutnya itu ada prinsip tumbuh kembang, di mana yang pertama itu proses tumbuh kembang sangat bergantung pada aspek kematangan susunan saraf semakin sempurna. Selanjutnya, proses tumbuh kembang setiap individu adalah sama, yaitu proses kematangannya. Yang ketiga, proses pertumbuhan perkembangan memiliki pola khas mulai dari kepala hingga ke seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya ciri-ciri pertumbuhan yang pertama itu ada terjadinya perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti tinggi tadi, berat badan, dan lainnya. Setelah itu terjadi perubahan proporsi fisik. Nah, itu melalui masa konsepsi sampai anak tersebut menjadi dewasa. Selanjutnya, hilangnya ciri-ciri lama selama masa pertumbuhan. Terdapat ciri-ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan. Yang selanjutnya ada perkembangan, di mana yang pertama itu selalu melibatkan proses perkembangan yang diikuti dan perubahan fungsi. Seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin bayi tersebut. Pola konstan dengan hukum tetap dari kepada kepala menuju kaudal atau proksimal ke distal. Selanjutnya memiliki tahapan dari yang sederhana menuju hal yang sempurna. Kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap individu. Selanjutnya dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Seperti bayi itu kan tidak bisa langsung berdiri, tapi mulai dari merangkak hingga berpegang kaki-kaki hingga dia dapat berjalan dengan sendirinya. Selanjutnya itu ada tumbuh atau pertumbuhan, di mana parameter penilaian pertumbuhan fisik itu yang pertama melalui berat badannya. Yang kedua, tinggi badan atau panjang badan. Setelah itu lingkar kepalanya akan berubah di setiap bertambahnya umur, begitu juga ukuran kepala juga akan berubah. Selanjutnya ada lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas itu setiap itunya juga melakukan perubahan. Selanjutnya gigi gerigi dan pertumbuhan gigi pada rahang bawah anak. Setelah itu ada
kembang atau perkembangan, di mana pada usia 0 sampai 3 bulan motorik kasarnya itu dia dapat berupa mengangkat kepala, guling-guling, menahan kepala tetap tegak. Pada motorik halusnya melihat, meraih dan menendang mainan gantung, memperlihatkan benda bergerak, melihat benda-benda kecil. Setelah itu pada usia 3 sampai 6 bulan motorik kasarnya yaitu menyangga berat, mengembangkan kontrol kepala dan duduk, dan motorik halusnya memegang benda dengan kuat, memegang benda dengan kedua tangan. Setelah itu pada usia 6 sampai 9 bulan, motorik kasarnya merangkak, menarik ke posisi berdiri, berjalan berpegangan, berjalan dengan bantuan. Setelah itu yang selanjutnya itu motorik halus, memasukkan benda ke dalam wadah, bermain genggam, memegang alat tulis dan mencoret-coret. Dan selanjutnya itu ada bayi berusia 9 sampai 12 bulan, di mana motorik kasarnya yang pertama itu bermain bola, membungkuk, berjalan sendiri dan naik tangga. Nah, selanjutnya itu motorik halus, menyusun balok atau kotak atau menggambar. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan bicara dan bahasa. Pada usia 0 sampai 3 bulan, kemampuan bicara dan bahasa pada anak yang pada usia 0-3 bulan itu prabicara, meniru suara-suara, mengenali berbagai suara. Meniru suara-suara ini seperti kita mengajarkan mengucapkan mama, papa pada anak tersebut. Pada usia 3-6 bulan, kemampuan bicaranya yaitu mencari sumber suara, menirukan kata-kata. Pada usia 6-9 bulan, menyebutkan nama, gambar di buku majalah, menunjukkan dan menyebutkan nama gambar-gambar. Nah, seperti kan ada tuh yang dijual gambar-gambar seperti buah, huruf-huruf. Nah, dari situ dia dapat membicarakan dan menyebutkan nama buah tersebut. Selanjutnya usia 9-12 bulan, menirukan kata-kata berbicara dengan boneka, bersenandung dan bernyanyi. Selanjutnya kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Pada usia 0-3 bulan, kemampuannya yaitu memberi rasa aman dan kasih sayang, mengajak bayi tersenyum, mengajak bayi mengamati benda-benda dan keadaan di sekitarnya. Pada usia 3-6 bulan, bermain cilukba, melihat dirinya di kaca, berusaha meraih mainan. Pada usia 6-9 bulan, mulai bermain dan bersosialisasi dengan orang lain, mulai melambaikan tangan jika ditinggal pergi. Seperti pada saat kita akan pergi ke suatu tempat, anak kita tidak ikut, nah kita mengajarkan untuk melambaikan tangan. Nah, baiklah, dari apa yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Baik, silakan Bu. Mengenai lambatnya tumbuh kembang anak, bagaimana cara kita mengatasinya? Mengenai anak yang terjadi lambat dalam tumbuh kembang, sebaiknya kita latih setiap harinya, seperti mengajarkan anak untuk melakukan sesuai dengan umurnya tadi, seperti umur 5 tahun sudah dapat mundur 5 langkah dengan seimbang. Nah, itu dapat kita latih setiap hari untuk mengangkat kaki dengan sebelah kaki, seperti itu. Nah, selanjutnya kita latih anak untuk mengenal apa itu warna, nama-nama binatang, dan anak tersebut akan mengikuti jika kita latih secara terus-menerus. Baiklah Ibu, mengenai jawaban tadi, apakah dapat Ibu mengerti? Ya, mengerti. Dapatkah Ibu sebutkan jawaban yang sudah saya berikan? Dengan melatih anak. Ya, dengan latih anak setiap harinya. Nah, dapat kita simpulkan pada penyuluhan hari ini bahwa tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuh anak, yaitu anak bertambah besar, berat, dan tinggi, serta organ tubuh bertambah besar dan berat. Nah, jadi pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita adalah pemantauan dari setiap fase tahapan-tahapan perkembangan seorang bayi dari tidak bisa melakukan apa-apa sehingga bisa berbicara, berjalan, menggenggam benda, bermain, dan memantau setiap perubahan fisik yang terjadi pada bayi dan balita. Bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, dan bertambah pintarnya bayi dan balita. Nah, baiklah kalau begitu, terima kasih atas luangnya waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan penyuluhan mengenai materi tumbuh kembang bayi dan balita. Nah, terima kasih Ibu. Sama-sama.